Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa IVM DHW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Maqal. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan kajian pada kesempatan ini, mari kita terlebih dulu membaca surat Al-Fatihah untuk Imam Ibn Rushdi, kiai-kiai kita, guru-guru kita, keluarga kita, sepuh bini sepuh Majelis Dzikir Hubbul Watan, kedua orang tua kita, ahli kubur kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. A'lamallahu ta'ala anna mimman khassahu bihadzal ilm wa syarrafahu bihi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa di antara orang-orang yang mendapatkan kekhususan atau diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan dengan ilmu ini, filsafat ya tentunya, adalah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa kadza nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitu juga telah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Al-ayah. Jadi ini ilmu hikmah ya, hikmah masuk filsafat ini. Itu kalau kata Ibn Rushdi, Nabi Ibrahim adalah salah satu hamba Allah yang Allah khususkan ya, dan muliakan dengan ilmu ini, dengan pengetahuan ini. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah, wa kadza nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Al-ayah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka itu merenungi ya, atau berpikir ilal ibili, tentang ibil atau onta, bagaimana ia diciptakan, wa ilas samai, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka orang-orang yang beriman itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ila ghairi dzalik minal ayah allati la tuhsa kasran. Sampai ayat-ayat ya, sampai ayat-ayat lain lah ya. Sampai dan ayat-ayat lain yang sangat banyak gitu. Jadi pada dasarnya ayat-ayat ini itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala atau syariat itu mendorong kepada kita untuk merenungi sesuatu yang ada. Dengan apa? Dengan akal kita. Itu kira-kira gitu. Wa idza taqarrara anna syar'a qad aujaba an-nadhar bil 'aqli fil mawjudati wa i'tibaraha. Ketika sudah jelas bahwa syariat itu telah mewajibkan kepada kita untuk menalar sesuatu yang ada ini dan menjadikannya pelajaran, merenunginya bil akli, dengan menggunakan akal, sementara iktibar atau merenungkan atau menjadikan pelajaran laisa syai'an aktsar min istimdatil majhul minal ma'lum wastakhrajihi minhu wa hadha huwal qiyas. Sementara iktibar atau mengambil pelajaran itu tidaklah lain dari apa?
dari pengambilan sesuatu yang tidak, dari pengambilan suatu pengertian yang tidak diketahui dari sesuatu yang diketahui. Inilah yang disebut dengan kias. Atau bisa juga iktibar itu dengan menggunakan pendekatan kias syar'i. Hal yang pertama itu disebut sebagai kias akli. Fawajibun, karena itu wajib, an naj'ala nadharana fil mawjudati bil qiyasil akli, karena itu wajib bagi kita untuk menjadikan atau meletakkan atau menjadikan analisis kita, nazar kita itu, perenungan kita, analisis kita terhadap al-mawjud tadi itu dengan menggunakan qiyas akli. Kenapa? Karena qiyas akli itu tidak lain tidak bukan adalah sebagai iktibar, yaitu apa? Yaitu iktibar itu yaitu apa ya? Itu merupakan pengambilan satu pengertian yang tidak diketahui dari yang diketahui. Nah ya, termasuk juga penarikannya gitu. Ini disebut sebagai qiyas. Wa bayyinun anna hadan nahwa minan nadhar alladhi dhaha ilaihi syar', dan sudah menjadi jelas ya bahwa penalaran yang seperti ini itu merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat, da'a ilaihi, dan didorong, dianjurkan dan didorong, da'a ilaihi yang dianjurkan oleh syariat, wa hatta alaihi, dan itu dia ya sama aja maknanya. Wa huwa atamu anwa'in nadhar bi atami anwa'il qiyas, yaitu penalaran yang paling sempurna dengan metodologi kias yang paling sempurna, wa huwa al-musamma burhanan, yang disebut dengan burhan atau metode berpikir demonstratif. Jadi ini bisa dikategorikan dalam itu disebut kias burhani lah kira-kira itu. Jadi gini, ada beberapa macam kias itu sebenarnya di dalam konteks ini. Yang pertama disebut dengan kias burhani, yaitu kias yang hasil atau kesimpulannya valid. Kenapa? Karena didasarkan kepada premis-premis atau muqaddimah yang tidak diragukan atau diterima sebagai sebuah kebenaran. Misalnya, setiap manusia itu meninggal dunia atau mati. Maka Zaid atau Ahmad itu adalah manusia, maka dia akan mati. Itu kias burhani. Ada lagi kias jadali, yaitu kias dialektik ya. Yaitu kias atau analogi yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat dhonni ya, atau dugaan aja, atau hipotesis yang tidak pasti, yang belum tentu kebenarannya gitu. Ada lagi kias khitobi, itu retorik ya, kias retorik, yaitu kias yang premis-premisnya didasarkan pada dasar logika tetapi lebih kepada soal emosional. Ada lagi kias mogholidi ya, atau sofistik, yaitu yang kias yang terdiri dari premis-premis yang benar atau kelihatannya benar, akan tetapi kesimpulannya tidak bisa diterima. Itu adalah beberapa contoh, beberapa atau sekilas tentang penjelasan terkait dengan berbagai macam jenis kias. Wa idza kana syar'u qad hatha ala ma'rifatillahi ta'ala wa sa'iri mawjudatihi bil burhan. Jika syariat itu telah mendorong atau menganjurkan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sesuatu yang ada bil burhani, dengan menggunakan metodologi berpikir demonstratif, wa kana minal afdol awil amr ad-daruri liman arada ay ya'lam Allah tabaraka wa ta'ala wa sa'irul mawjud bil burhan ayataqaddam awalan faya'lam anwa'al barahin wa syurutaha wa bimada yukhaliful qiyas al-burhani wal al-qiyasu al-jadali wal qiyas al-khitabi wal qiyas al-mughalid. Jadi, kalau kata menurut Ibnu Rushdi, jika syariat itu telah menganjurkan kepada kita untuk mengetahui Allah dan seluruh
atau sesuatu yang ada dengan menggunakan metodologi berpikir demonstratif, maka tentu lebih utama lagi atau sesuatu yang niscaya bagi orang yang ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari atau mengetahui sesuatu yang ada ini, pertama-tama yang harus dia lakukan itu adalah mengetahui berbagai macam jenis kias dan syarat-syaratnya, ya, termasuk juga mengetahui perbedaan dengan apa perbedaan antara kias burhani dan kias jadali, begitu juga perbedaan kias burhani dengan kias khitobi dan kias mughaliti. Itu hal-hal yang itu merupakan langkah pertama yang mesti ditempuh. Sederhananya begitu. Maka kemudian dikatakan wa kana la yumkinu dzalik duna ayataqaddam fayar qabla dzalik ma huwa al-qiyas al-mutlaq. Semua itu tidak akan mungkin dapat dipahami kecuali dia itu terlebih dulu mengetahui apa yang disebut dengan al-qiyas al-mutlaq. Tadi saya telah menyebutkan ada beberapa macam qiyas dalam konteks ini gitu kan. Ada qiyas burhani, qiyas mughaliti, qiyas khitobi itu, yang qiyas jadali. Nah, itu kira-kira persyaratan yang diajukan oleh Ibnu Rushdi. Jadi dia menyatakan ingin membangun logikanya lah, ingin membangun logikanya bahwa syariat Islam itu, syara itu telah menganjurkan, mendorong kita semua untuk mengetahui Allah dan seluruh ciptaannya, seluruh seluruh yang ada itu dengan menggunakan pendekatan berpikir demonstratif. Maka sudah barang tentu bagi orang yang ingin mengetahui Allah dan sa'irul mawjud tadi itu harus pertama-tama, langkah pertama adalah mengetahui berbagai macam anwa'ul barahin. Berbagai macam berbagai macam jenis metodologi berpikir demonstratif dan syarat-syaratnya, kan kira-kira itu. Terus bagaimana membedakan antara kias burhani dan kias jadali, kias khitobi dan kias mughaliti itu harus dipahami. Dan itu tidak akan mungkin dapat dicapai kecuali dia itu telah mengetahui apa yang disebut dengan al-qiyas al-mutlaq. Wa kam anwa'uhu dan bagaimana? Wa kam anwa'uhu dan berapa macam-macamnya. Wa ma minhu qiyas wa ma minhu laisa qiyas. Mana yang termasuk qiyas dan mana yang bukan qiyas. Wa dzalika la yumkin aidan illa wa yataqaddam fa ya'rif qabla dzalik adzal qiyas allati minha tarakkaba. Begitu juga hal itu enggak mungkin lagi setelah mengetahui itu kecuali dia itu mengetahui sebelum itu adzal qiyas, unsur-unsur yang membentuk adzal qiyas allati minhu adzal qiyas allati minhu. Ini bahasanya apa sih? Turakkab. Adzal qiyas allati minha turakkab, yaitu unsur-unsur yang membentuk qiyas itu sendiri. Ini maksudnya adalah al-muqaddimat wa anwa'ha, yaitu premis-premis dan macam-macamnya. Nah, ini penting. Nah, jadi tentu ini menurut sangat sistematis. Jadi pertama dikatakan orang itu sudah menurut kata Ibnu Rushdi itu telah dianjurkan oleh syariat untuk mengetahui Allah dan seluruh sesuatu yang ada. Di mana hal ini dengan apa? Itu pertama yang harus dipahami pertama itu. Dengan apa? Dengan menggunakan pendekatan metodologi, dengan menggunakan pendekatan berpikir demonstratif. Nah, karena itu sudah barang tentu bagi orang yang ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sesuatu yang ada itu terlebih dulu harus tahu tentang anwa'ul barahin. Macam-macam metode atau pendekatan yang berpendekatan berpikir demonstratif dan syarat-syaratnya. Ya, terus yang kedua, wa bimada yukhaliful qiyas al-burhani al-qiyas al-jadali, bagaimana apa yang membedakan antara qiyas burhani dan qiyas jadali dan qiyas, begitu juga membedakan antara qiyas burhani dengan qiyas khitobi atau qiyas mughaliti.
Ini juga tidak akan mungkin dapat dipahami kecuali orang itu tahu tentang kias mutlak dan macam-macam kias mutlak dan macam-macam kias tersebut. Mana yang termasuk kias dan mana yang bukan termasuk kias. Itu juga tidak mungkin lagi, ya. Itu juga harus di samping itu. Kalau sudah begitu, itu orang juga nggak akan paham kecuali dia itu mengetahui unsur-unsur yang membentuk kias itu. Apa itu? Yaitu premis-premis dan macam-macam premisnya. Itu nanti bicara ilmu mantik gitu ya, kayak gitu ya. Faqad yajibu 'alal mu'min bisyar'i al-mumtathil amrahu bin nadhar fil mawjudat ayataqaddam qabla an-nadhar faya'rif hadhihi al-asya' allati tatanazzalu minan nadhar manzilatal alati minal amal. Maka wajib bagi orang yang beriman mengimani syariat dan menjalankan perintahnya untuk apa? Untuk mempelajari sesuatu atau merenungi sesuatu yang ada ini. Artinya wajib bagi orang yang beriman kepada syariat, yang taat menjalankan perintahnya, ya, untuk mempelajari sesuatu yang ada ini itu ayat taqaddam. Apa wajibnya? Yaitu wajib bagi dia itu terlebih dulu sebelum mempelajari sesuatu tadi itu mengetahui unsur-unsur, ya, unsur-unsur di atas yang tadi saya sebutkan. Ada buruhannya macam-macam syarat-syaratnya itu tuh kan, sampai kepada soal bentuk premis-premis tersebut. Di mana posisinya dalam penalaran atau penelitian ini sebagai mana alat yang digunakan dalam suatu pekerjaan praktis. Itu posisinya sebagai alat ya. Jadi pengetahuan kita mengenai soal kias, membedakan kias burhani dan kias jadali, ya, termasuk juga kita mengetahui berbagai macam jenis tentang premis-premis dan macam-macamnya, itu adalah merupakan, itu harus diketahui dulu. Sebelum kita melakukan penalaran, kita harus punya, ibaratnya begini, sebelum kita melakukan penalaran, kita harus punya perangkat alatnya yang akan kita gunakan untuk melakukan penalaran tersebut. Kira-kira begitu sederhananya. Demikian, karena ini agak berat ya, maka kita cukupi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Yang jelas, Ibnu Rushdi dalam konteks ini ingin menyatakan bahwa kesimpulannya adalah perlu ada perangkat-perangkat ya, perlu ada perangkat-perangkat yang harus kita kuasai ya sebelum kita melakukan penalaran terhadap sesuatu yang ada ini atau segala sesuatu realitas yang ada. Dan sekali lagi ini menjadi sesuatu yang niscaya kata Ibnu Rushdi. Karena tanpa kita mengetahui alat-alat, tanpa kita mengetahui unsur-unsur tersebut, maka kita tentu tidak akan bisa untuk melakukan penalaran terhadap al-mawjudat tadi itu. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.